Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca pada Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pada ayat tersebut memberikan kita wawasan yang mendalam mengenai pentingnya mengambil keputusan yang perlu kita buat dalam mengandalkan sesuatu atau seseorang dalam hidup kita. Ayat ini secara jelas menggambarkan dua jalur kehidupan. Yang pertama akan membawa kita pada kutukan dan juga kesia-siaan, dan yang kedua akan membawa kita pada berkat dan kelimpahan. Pada ayat yang kelima dan keenam memperingatkan kita mengenai bahaya mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan. Mengandalkan manusia, entah itu orang lain atau bahkan diri kita sendiri, adalah seperti membangun rumah di atas pasir. Dalam hidup, kita sering tergoda untuk mencari dukungan dari hal-hal yang tampaknya kuat dan dapat diandalkan, seperti kekayaan, karir, atau bahkan hubungan dengan orang lain. Namun, semua itu adalah hal yang fana dan mudah goyah. Ketika badai kehidupan datang, baik itu berupa kehilangan, sakit, atau kegagalan, fondasi yang dibangun atas kekuatan manusiawi akan runtuh. Gambaran semak bulus di padang belantara adalah sebuah penggambaran yang kuat. Ini adalah gambaran kehidupan yang gersang, tanpa sumber daya yang cukup untuk bertahan hidup. Orang yang mengandalkan manusia seringkali merasa hampa, seperti tinggal di tanah angus yang tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Kegagalan untuk menemukan kebahagiaan sejati dan ketenangan adalah akibat alami dari menggantungkan hidup pada hal-hal yang tidak kekal. Sebaliknya, Yeremia juga menunjukkan jalan yang lebih baik. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pohon ini memiliki akses langsung ke sumber kehidupan yang tidak pernah mengering atau gagal memberi nutrisi. Pohon ini tidak takut pada panas terik, panas dan kesulitan hidup akan selalu ada. Tantangan dan cobaan tidak dapat dihindari. Namun, mereka yang mengandalkan Tuhan memiliki sumber daya batin yang memungkinkan mereka untuk tetap kuat dan teguh, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Daun-daunnya tetap hijau, sebuah simbol dari kehidupan yang penuh, tidak tergoyahkan oleh musim kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini adalah gambaran kehidupan yang produktif dan bermakna, yang terus memberi dan berdampak positif karena akarnya tertanam dalam Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kepada siapa atau apa kita mengandalkan hidup kita? Apakah kita lebih sering mengandalkan kekuatan diri sendiri atau dukungan dari orang lain daripada mencari kekuatan dalam Tuhan? Dan Yeremia mengundang kita untuk merenungkan pilihan-pilihan kita dan menyadari bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan sejati. Ketika kita memilih untuk menaruh harapan kita pada Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air. Hidup kita akan berakar dalam kasih dan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Kita tidak akan takut menghadapi masa-masa sulit karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Marilah kita membuat keputusan yang bijak untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan mengalami kehidupan yang diberkati, penuh dengan damai sejahtera dan selalu produktif dalam menghadapi setiap tantangan yang datang. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah kita ketika kita berjalan bersamanya, dan semoga hidup kita menjadi cerminan dari berkat-Nya yang melimpah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah mengingatkan kami akan jalan hidup seperti apa yang kami lakukan saat ini. Kiranya kami bisa terus mengandalkan kehidupan kami kepada Tuhan, dan juga kami bisa terus berakar di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan, haleluya.